Premier League punya PAR, tapi kayak gak tahu cara pakainya. Sebagai liga sepak bola yang disebut-sebut sebagai liga terbaik di dunia, Premier League justru sering bermasalah dalam penggunaan PAR. Kontroversi PAR sepertinya tidak pernah habis. Korban kontroversi PAR yang terbaru adalah Liverpool. Sabtu, 30 September 2023 akhir pekan lalu, The Reds harus mengaku kalah 1-2 di kandang Tottenham. Pertandingan tersebut berjalan sangat aneh. Kepemimpinan wasit Simon Hooper benar-benar buruk. Ada begitu banyak keputusan yang merugikan Liverpool. Hooper bahkan mengeluarkan sampai 6 kartu kuning dan 2 kartu merah untuk Liverpool. Wajar jika Jurgen Klopp mencak-mencak setelah pertandingan Liga Inggris kemarin. Kejutan, Bayern Munchen buka opsi CLBK dengan Jerome Boateng. Bayern Munchen secara tiba-tiba melakukan manuver transfer, yakni mereka sedang dalam pembicaraan lanjutan untuk merekrut kembali Jerome Boateng sebagai pemain bebas transfer. Bek asal Jerman itu dikabarkan telah memberikan persetujuannya untuk kepindahan tersebut, yang akan diselesaikan dalam 24-48 jam ke depan. Sang pemain bertahan tersebut sudah berlatih dengan Bayern, yang ingin merekrutnya untuk memberikan kekuatan tambahan di posisi bek tengah. Perihal durasi kontraknya belum diumumkan. Boateng berstatus sebagai pemain bebas agen sejak kontraknya dengan klub asal Ligue 1, Lyon, berakhir pada akhir Juni lalu. Pemain berusia 35 tahun itu telah menyelesaikan bagian dari tes medisnya, dan perekrutannya diharapkan akan segera diresmikan oleh Bayern. Memang sulit bagi Liverpool menghadapi Tottenham dengan 9 pemain saja. Gelandang Liverpool Wataru Endo mengakui laga lawan Tottenham sulit karena timnya harus bermain dengan 9 pemain saja, tapi ia mengaku bangga pada perjuangan The Reds meski pada akhirnya kalah. Liverpool berduel lawan Tottenham di pekan ke-7 Premier League 2023-2024 di Tottenham Hotspur Stadium, Sabtu, 30 September 2023. Laga tersebut sangat sulit bagi The Reds. Mereka sempat mencetak gol melalui Luis Diaz tapi dianulir wasit karena dianggap offside. Padahal tayangan ulang menunjukkan hal sebaliknya. Liverpool juga harus bermain dengan 9 orang saja karena Curtis Jones dan Diogo Jota di kartu merah wasit Simon Hooper. Pada akhirnya Tottenham menang 2-1 secara dramatis berkat gol bunuh diri Joel Matip. Akhirnya, penyebab dibalik kegagalan Chelsea untuk membeli Dusan Vlahovic terkuak. Direktur Juventus, Cristiano Giuntoli, baru-baru ini mengungkapkan bahwa klubnya sejatinya siap untuk mengizinkan Dusan Vlahovic bergabung dengan Chelsea pada musim panas ini. Mauricio Pochettino telah menetapkan pemain asal Serbia itu sebagai target di jendela transfer pertamanya sebagai pelatih, saat ia ingin menambah opsi penyerangan untuk musim ini. Ex-bos Tottenham itu menegaskan bahwa Romelu Lukaku tidak akan menjadi bagian dari rencananya, meskipun striker Belgia tersebut tiba di Stamford Bridge sebagai pemain dengan rekor pembelian klub hanya 2 tahun sebelumnya. Sebuah kesepakatan pertukaran yang melibatkan 2 penyerang telah dibahas, namun gagal terwujud dengan Vlahovic tetap berada di Turin dan Lukaku bergabung dengan rival Serie A, Roma, dengan status pinjaman. Namun, Giuntoli mengungkapkan bahwa meskipun Juventus enggan mengizinkan Vlahovic pergi, alasan mengapa kesepakatan tersebut akhirnya tidak terwujud adalah karena Chelsea tidak mau memenuhi harga yang diminta untuk pemain berusia 23 tahun itu. Masih penasaran? Arsenal coba goda kembali bintang Wolverhampton ini di bursa transfer Januari. Arsenal diperkirakan akan memperkuat opsi lini serang mereka di bursa transfer Januari mendatang dan nama Pedro Neto tetap menjadi nama teratas mereka, namun peran pentingnya yang semakin meningkat di Wolverhampton akan mempersulit kesepakatan transfer potensial musim dingin ini. The Gunners telah membuat awal yang kuat untuk kampanye Premier League 2023-24 mereka setelah kemenangan 4-0 atas Bournemouth membuat mereka mempertahankan rekor tak terkalahkan sejauh ini hingga pekan ke-7. Mikel Arteta akan sangat paham dengan situasi ini, setelah mereka gagal meraih gelar juara musim lalu, dan akan sangat sadar akan kebutuhan untuk memperkuat timnya di bulan Januari. Dengan pemikiran tersebut, kini muncul laporan yang mengatakan bahwa pelatih asal Spanyol telah mengidentifikasi target transfer potensial menjelang bursa musim dingin. Peran esensial Adrien Rabiot bagi Juventus, tak ada gelandang Serie A manapun bisa menirunya. Kontribusi Rabiot bagi Juve sungguh luar biasa sejak musim lalu, hingga tak ada gelandang manapun yang bisa menyamai catatannya. Adrien Rabiot semakin menunjukkan peran krusialnya bersama Juventus.
Pasukan Massimiliano Allegri barangkali akan jadi tim yang timpang saat bermain tanpa mantan gelandang Paris Saint-Germain tersebut. Opta membeberkan, sejak awal musim lalu 2022-23 sampai hari ini, tak ada pemain tengah manapun yang mampu mencatatkan keterlibatan gol lebih banyak dari Rabiot. Tercatat, gelandang 28 tahun itu telah mengemas 19 keterlibatan gol fantastis, dengan rincian 12 gol dan 7 assist di seluruh kompetisi. Juve akan kembali mengharapkan tuah dari Rabiot saat memainkan laga derby Turin kontra Torino, 7 Oktober mendatang. Neymar kaget lihat kondisi lapangan Stadion Azadi jelang pertandingan Liga Champions Asia. Neymar terpana dengan keadaan lapangan yang ada di Iran sebagaimana Al Hilal bersiap menghadapi Nasaji Mazandaran di Liga Champions AFC. Al Hilal bersiap menghadapi Nasaji Mazandaran di Liga Champions AFC pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Video yang dibagikan di X menunjukkan kondisi lapangan Stadion Azadi begitu memprihatinkan, sebagaimana perawat lapangan terlihat sedang merapikan rumput di atas area beton terbuka yang luas. Neymar kurang terkesan dan bereaksi terhadap rekaman yang ada di media sosial. Al Hilal adalah juara bertahan Liga Champions AFC dan memulai perjuangan mempertahankan gelar mereka dengan hasil imbang 1-1 melawan klub Uzbekistan Navbahor di matchday pertama babak grup. Mengutip video di X, Neymar menulis, "Ini tidak mungkin." Ia juga menambahkan emoji facepalm dan tertawa menangis. Neymar diperkirakan akan tampil untuk tim asuhan Jorge Jesus meski ada keraguan soal lapangan, setelah bintang Brasil itu bersinar dalam kemenangan terbaru klub di Liga Pro Saudi melawan Al-Shabaab. Bek Manchester United Lisandro Martinez absen hingga tahun depan, segera jalani operasi akibat cedera kaki. Bek Manchester United Lisandro Martinez dilaporkan akan menjalani operasi kedua pada kakinya, yang bisa membuatnya absen hingga tahun depan. Menurut The Athletic, bek asal Argentina itu akan absen selama sekitar 3 bulan setelah dijadwalkan naik meja operasi lagi karena cedera kaki. Martinez sempat menepi hampir 2 bulan pada musim 2022-23 seusai menjalani operasi untuk memperbaiki patah tulang metatarsal di kaki kanan yang dideritanya saat pertandingan Liga Eropa melawan Sevilla. Meski ia kembali beraksi melawan Brighton di Liga Primer dan Bayern Munich di Liga Champions, masalah metatarsal masih tetap ada. Kini tim medis klub telah memutuskan bahwa yang terbaik baginya adalah menjalani operasi kedua untuk pulih sepenuhnya dari cedera berkepanjangannya. Peringatan, bos Fulham enggan remehkan Chelsea, mereka lawan tangguh. Marco Silva menolak untuk mengakui bahwa Fulham memiliki keunggulan atas Chelsea. Sang pelatih menilai bahwa lawannya kali ini sedang dalam laju positif dan sanggup memberikan perlawanan meski sedang berada di level inkonsistensi. The Tigers akan menghadapi Chelsea dalam laga lanjutan pekan ke-7 Premier League 2023-24. Duel panas kedua tim bakal berlangsung di Craven Cottage, Selasa, 3 Oktober 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Saat ini, kedua tim berada di papan tengah dengan Fulham berada di posisi 12 yang telah mengumpulkan 8 poin. Sedangkan The Blues nangkring di posisi 15 dengan raihan 5 poin. Diprediksi bahwa pertarungan bertajuk Derby London Barat ini bakal berjalan menarik. Kami bermain di kandang dan kami senang bermain di kandang dan itu akan menjadi istimewa, saya 100% yakin kami akan memberikan segalanya, ucap Silva seperti dilansir dari laman resmi klub. Ditanyakan meraih Scudetto, Simone Inzaghi lebih memilih bungkam. Dianggap sebagai kandidat kuat peraih Scudetto musim ini, pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi lebih memilih fokus menyiapkan tim untuk pertandingan selanjutnya. Nerazzurri sendiri saat ini masih kokoh di puncak klasmen sementara Serie A dengan torehan 18 poin dari 7 pertandingan. Mereka mencatatkan 6 kemenangan dan 1 kekalahan dari Sassuolo di pertandingan tengah pekan kemarin. Tidak hanya itu, Inter pun masuk dalam daftar tim Serie A dengan jumlah gol paling banyak dengan rekor kebobolan yang masih sangat minim. Dengan catatan tersebut, Inter dinilai layak dimasukkan sebagai kandidat kuat peraih Scudetto. Terkait hal ini, pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi menolak untuk mengatakan siapa yang dianggap sebagai favorit untuk meraih Scudetto. Camavinga main bek kiri lagi, rahasia Real Madrid bekuk Girona kah? Real Madrid menunjukkan ketangguhan mereka ketika menghajar Girona dengan skor telak 3-0 dalam duel pekan ke-8 La Liga 2023-2024, Sabtu 30 September 2023.
Pertandingan ini krusial, ada puncak klasemen yang dipertaruhkan. Andai menang, Madrid bakal mengudeta Girona yang memang musim ini tampil mengejutkan. Girona sebenarnya lebih diunggulkan di laga ini, khususnya karena Madrid belum cukup konsisten. Biar begitu, kali ini Carlo Ancelotti lagi-lagi muncul dengan racikan taktik yang pas. Salah satu kejutan Ancelotti adalah memainkan Eduardo Camavinga di pos bek kiri, padahal ada Ferland Mendy dan Fran Garcia yang bisa turun. Ini bukan pertama kalinya Camavinga main sebagai bek kiri. Musim lalu, ketika El Real mengalami krisis di posisi tersebut, dia beberapa kali dipercaya Ancelotti untuk mengisi posisi tersebut. Biar begitu, kali ini kondisinya cukup unik. Ferland Mendy sudah pulih dan Madrid punya Fran Garcia, tapi Ancelotti tetap menurunkan Camavinga. Alasan Ancelotti menurunkan Camavinga adalah untuk membantu memaksimalkan potensi Vinicius Junior. Biar begitu, kontra Girona kemarin pun Vinicius tidak main penuh. Kembali puji Yacine Adli, Stefano Pioli, dia berkembang sangat pesat. Pelatih AC Milan memuji perkembangan Yacine Adli yang sangat pesat. Pemain asal Prancis tersebut bahkan kini masuk dalam daftar 20 pemain utama Rossoneri. Yacine Adli lagi-lagi tampil cukup baik di laga keduanya bersama AC Milan di musim ini. Meski tidak mencatatkan gol maupun assist, kehadirannya di lini tengah Rossoneri cukup memberi pengaruh positif bagi alur serangan Milan. Dalam laga tersebut, Adli mendapat sambutan meriah dari para penonton di San Siro saat masuk sebagai pemain pengganti. Kondisi ini berbeda jauh di musim kemarin, mengingat pemain asal Prancis tersebut hampir tidak pernah tampil di Milan. Terkait hal ini, pelatih Stefano Pioli secara khusus mengakui jika pemain mudanya tersebut berkembang sangat pesat. Bahkan sang pelatih kini memasukkan Adli sebagai salah satu dari 20 pemain utama di tim.